Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semuanya bisa dipertemukan lagi dalam kajian tahsin kita. Mari kita mulai kajian kita pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji surat Al-Baqarah ayat yang ke-76. Dipersilakan kepada sahabat semuanya untuk membuka Al-Qur'annya di surat yang kedua atau surat Al-Baqarah di ayat yang ke-76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji bagaimana seharusnya ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-76 ini. Wa idza laqul ladzina amanu. Dalam kata atau kalimat wa idza, maka kita diharuskan untuk membaca za dengan dipanjangkan dua harokat atau satu alif. Karena ada fathah bertemu dengan alif. Ini yang sering dinamakan dengan mad tabii atau mad asli. Kemudian yang harus kita perhatikan juga makhrajnya atau cara melafalkan atau cara membunyikan. Ini adalah za, ya. Za. Za itu cara melafalkannya atau makhrajnya adalah dengan cara lidah kita digigit di ujungnya. Jadi bukan waida, tetapi membacanya adalah waiza, ya, za. Kemudian yang berikutnya adalah laqul ladzina amanu. Kalau kita perhatikan huruf qaf dalam kalimat halaku awalnya adalah, kalau kita tidak memperhatikan kalimat yang berikutnya maka ini dibaca panjang, laku. Tetapi karena huruf yang berikutnya adalah bertemu dengan alif dan lam, maka kita membacanya tidak dipanjangkan tapi justru dipendekkan. Jadi kita langsung membacanya adalah laqul ladzina, seolah-olah waw dan alifnya itu dianggap tidak ada. Yang berikutnya ladzina amanu. Ladzi, zi, ya. Kita harus ingat di juga kita harus dibaca panjang, dua harokat. Ini yang dinamakan dengan mad tabii atau mad asli. Karena huruf mad itu ada tiga. Yang pertama adalah alif, yang kedua adalah ya, dan yang ketiga adalah waw. Alif tatkala sebelumnya berharokat fathah, kemudian ya sebelumnya harokatnya kasrah, kemudian waw sebelumnya harokatnya dhamah. Nah ini adalah kasrah bertemu dengan ya sukun. Maka membacanya satu alif atau dua harokat.
Wa idza laqul ladzina amanu. A juga kita harus dibaca panjang karena ada fathah berdiri. Kemudian manu juga sama, kita dibaca panjang karena domah bertemu dengan waw sukun. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian qalu amanna, ya. Qa-nya dibaca tetap 2 harokat karena fathah bertemu dengan alif mad asli. Yang berikutnya adalah lu. Lu pertamanya adalah, hukum asalnya adalah mad asli atau mad tabi'i karena domah bertemu dengan wawu sukun. Nah tetapi karena berikutnya kita bertemu, karena kalimat tersebut bertemu dengan hamzah atau alif yang mempunyai harokat atau hidup, maka yang tadinya 2 harokat sekarang berubah menjadi 5 atau 6 harokat. Nah yang tadi hukumnya adalah mad asli atau mad tabi'i, sekarang berubah menjadi mad jaiz munfasil karena ada mad asli bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat atau berbeda kalimat atau berbeda kata. Jadi membacanya adalah wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ya. Kalau kita diwakafkan di sana atau kita berhenti di sana, karena salah satunya di sini ada tanda wakaf yaitu jim atau jaiz, artinya boleh kita berhenti dalam kalimat tersebut, maka kita wajib membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ini yang dinamakan dengan mad iwad. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam mad iwad, harus diingat karena di atas nunnya ada tasdid atau saddah, maka kita harus ditahan 2 harokat juga. Ini yang dinamakan dengan gunnah. Maka membacanya adalah amanna. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya adalah wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum. Penjelasannya hampir sama dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Hanya ada mungkin 1 atau 2 yang akan kita bahas dulu. Coba dalam kalimat khala ba'duhum. Ba'duhum. Ya. Yang menjadi pembahasan kita adalah kalimat ba'duhum ila ba'. Ya. Ba'duhum melafalkan atau membunyikan kalimat hum itu harus jelas. Karena mim sukun bertemu dengan alif, ini yang dinamakan dengan idghar safawi. Artinya kita harus jelas membunyikan hum atau bunyi m-nya. Ba'duhum. Ila, tidak ada masalah, lanya panjang karena fathah berdiri. Ba'din qalu ba'din. Ba'di itu adalah ikhfa karena tanwin kasroh bertemu dengan huruf qaf. Ketika tanwin kasroh bertemu dengan qaf, maka kita wajib untuk membacanya secara samar atau tidak jelas. Ini yang namanya ikhfa. Jadi ikhfa itu adalah di mana makhraj nun sukun atau tanwinnya menjadi samar, tidak jelas. Nah, berkaitan dengan ikhfa, ikhfa terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan ikhfa akrab, yang kedua adalah ikhfa ausat, dan yang ketiga adalah ikhfa ab'ad. Ikhfa akrab hurufnya adalah ta, to, dan dal. Itu cara membunyikan atau melafalkannya adalah mirip dengan idgham. Artinya huruf nun atau makhraj nun sukun atau tanwin atau bunyinya n itu hampir dimasukkan kepada bunyi kepada makhraj ta, to, dan dal. Yang kedua
adalah ifa ausat. Ifa ausat nanti hurufnya yang sisanya. Yang ketiga adalah ifa abad. Ifa abad melafalkannya atau membunyikannya adalah setengah seperti huruf ang, ng. Nah, huruf ifa abad ini adalah qaf dan kaf. Nah, ini huruf yang ini adalah berarti ifa abad. Maka membacanya adalah ila ba'din qalu. Nah, seperti itu, ba'din. Nah, sedangkan ifa ausat yang selain huruf ta, dal dan qaf kaf, maka membunyikannya adalah seperti bunyi ny atau an gitu ya. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalu sama qalnya dibaca 2 harokat, lu-nya kemudian menjadi 5 harokat karena ini majain mufasil. Atuhaddisu ya. Hadisu adalah berarti tanwin, dalnya ditanwin, ini namanya musaddad ya. Kalau tanwinnya kalau sadahnya itu ada di mim dan nun, maka dinamakan dengan gunnah. Ada yang menarik sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang jarang kita temukan, mungkin relatif jarang dalam membaca Al-Qur'an adalah kalimat liyuhajjukum. Nah, yang ini liyuhajjukum adalah ada mad asli. Mana mad aslinya adalah ha bertemu dengan alif. Tetapi setelah ha bertemu dengan alif ini, fathah bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan huruf yang ada sadahnya atau tasdid. Nah, ini yang dinamakan dengan mad lazim musaqqal kilmi. Maka cara membacanya adalah liyuha 5 harokat sampai 6 harokat, kemudian dipantulkan atau dipentokkan kepada bunyi ja. Jadi membacanya adalah liyuhajjukum. Nah, seperti itu. Liyuha karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang ditasdid, maka ini yang dinamakan dengan berlajim musaqqal kilmi. Kita sering menemukan atau kita pasti menemukan dalam surat Al-Fatihah waladdallin. Nah, kurang lebih seperti itu. Bihi inda rabbikum. Inda rabbikum ihfa, rabbikum musaddad kum. Kalau kita berdiri di sana tetap harus dibaca kum. Afala taqilun. Afala, lanya panjang 2 harokat. Taqilun, kita lunnya kita baca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Karena itu adalah mad arid lis sukun. Afala taqilun. Afala taqilun. Boleh ya, bisa kita 2 harokat, bisa 4, bisa juga 6. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba perhatikan arti dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-76 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan apabila laku mereka liqa, bertemu, mereka berjumpa, alladina dengan orang-orang amanu yang beriman, orang-orang tersebut beriman, qalu maka mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Kami telah beriman. Wa idza, dan apabila khala, mereka berkumpul ba'duhum dengan golongan mereka atau sebagian dari mereka ila ba'din kepada sebagian yang lain, qalu maka mereka berkata, atuhaddisunahum, apakah kamu menceritakan kepada mereka? Hadasa, atuhaddisunahum, apakah kamu menceritakan kepada mereka bima, atas hal fataha telah diterangkan. Siapakah yang menerangkan? Allah alaikum, atas kalian. Liyuhajjukum, supaya mereka mengalahkan hujah atau bantahan kamu, bihi, dengan hal tersebut, inda rabbikum, di sisi Tuhanmu,
Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal? Kurang lebih artinya adalah, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi ketika mereka berada di sesama mereka, mereka berkata juga, apakah kamu menceritakan kepada mereka atas orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu. Tidakkah kamu mengerti? Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat ke-76 ini menunjukkan salah satu sifat dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika mereka bertemu dengan kaum muslimin, mereka akan mengatakan amanna, saya telah beriman kepada Allah. Ini adalah berkaitan dengan orang Yahudi ketika mereka bertemu dengan kaum Khazraj. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin itu, orang-orang yang sudah beriman, mereka mengatakan saya telah beriman kepada Tuhanmu, saya telah beriman kepada Allah. Dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu telah dijelaskan dalam Taurat bahwa memang betul yang namanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Sehingga karena Muhammad adalah utusan Allah dan telah dijelaskan dalam Taurat, maka saya beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, tetapi tatkala mereka kembali kepada golongan mereka, ketika orang-orang Yahudi ini kembali kepada golongan Yahudi, mereka mengatakan bahwa golongan, jadi orang yang Yahudi yang tadi datang kepada orang beriman, kemudian dia kembali kepada golongannya sendiri atau golongan Yahudi, maka orang-orang Yahudi ini mengatakan, kalau bahasa kita mungkin maido ya, kenapa kamu beriman kepada Allah dan kepada Muhammad? Apakah kamu tidak takut bahwa ketika Taurat itu kamu mengatakan bahwa dalam Taurat itu telah dijelaskan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Apakah tidak takut? Itu menunjukkan bahwa kita kalah dalam hujah kita. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa kami sesungguhnya ya tidak beriman. Kami hanya biar dianggap beriman saja. Maka dari sini kita bisa memetik sebuah pelajaran bahwa kalau kita perhatikan salah satu hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan sifat orang-orang munafik, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Maka ini adalah salah satu sifat atau ciri-ciri orang munafik, yaitu wa idza haddasa kadaba. Ketika dia berkata maka dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kemudian apabila mereka berjanji maka mereka akan khianat atas janjinya. Wa idza tu'mina khana, dan apabila mereka diberikan amanah maka dia akan tidak menjalankan amanah itu. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sifat munafik itu telah ada dalam kaum Yahudi. Dan oleh sebab itu bagi kita, pelajaran bagi kita semuanya dari ayat yang ke-76 ini di surat Al-Baqarah, maka mari kita satukan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Karena itu adalah salah satu daripada sifat orang-orang yang beriman. Sebaliknya, kalau antara ucapan dan perbuatan kita tidak selaras, maka disitulah ciri dari orang-orang yang munafik. Sifat orang munafik salah satunya terletak dalam sifatnya orang-orang Yahudi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.